Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan salah seorang informan, Bapak Dr. Haji Jamil, Associate Professor. Beliau juga banyak punya pengetahuan knowledgeable tentang bilingual. Jadi saya wawancara dalam rangka penelitian saya terkait dengan penggunaan studi kasus penggunaan dwi bahasa di prodi bahasa Inggris. Kalau Pak Haji lihat mahasiswa itu kalau misalnya di ruang kelas ya pada saat mengajar, mereka lebih cenderung menggunakan bahasa apa? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau dwi bahasa? Bisa ceritakan sedikit? Oh iya, jadi pengalaman saya selama saya mengajar di prodi bahasa Inggris beberapa tahun, bahkan puluhan tahun, sepertinya mahasiswa itu lebih cenderung menggunakan ya bahasa Inggris sebenarnya karena mereka punya prodi Di bahasa dalam Inggris kelas? dalam kelas. Tetapi kalau ada hal-hal yang mereka tidak tahu ya atau diksi atau kosakata yang mereka tahu, biasanya mereka itu dia code switch ya bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Yeah. Nah, dan ini memang dibenarkan dan lazim ya pada saat mereka dalam proses pembelajaran. Jadi itu yang saya dengar biasa dari di dalam kelas mereka. Apalagi kalau saya sementara menerangkan ya apalagi yang berkaitan dengan sosiolinguistik itu, ya biasanya itu kan ada diksi-diksi atau variasi-variasi kalimat yang mereka memang betul-betul belum tahu persis bagaimana menggunakan dalam bahasa Inggris. Jadi mereka code switch code mixing dan code mixing yang mereka Ada gunakan. yang bisa kasih contoh Ya misalnya? contohnya kalau mereka pernah mengatakan ya I would like to take this but my time tidak punya waktu banyak. Ya, Jadi sebenarnya mereka itu tahu sebenarnya, tapi kan bahasa mereka tiba-tiba ya menggunakan bahasa Inggris itu. Tapi kalau mereka diajak berpikir sebenarnya mereka tahu. Nah, yang kedua juga contoh yang kedua itu misalnya kalau mereka lagi sedang merespon ya perkuliahan saya, khususnya saya ya. Maksudnya bertanya atau menjawab? Menjawab ya. Biasanya mereka itu campurkan ya dari bahasa Code mixing. Ya, code mixing dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dan mereka sesungguhnya pada saat mereka sudah mengucapkan itu sebenarnya mereka tahu ya. Hanya kadang mereka itu tiba-tiba merespon dengan cepat. Jadi pada dasarnya Spontan ya? Ya, mereka ini lebih dominan menggunakan sebenarnya bahasa Inggris karena memang prodi mereka ya prodi bahasa Inggris. Tetapi ada hal tertentu yang mereka biasa code switch ya bahasa mereka, apalagi kalau mereka berdiskusi dengan teman-temannya. Itu yang saya dengar, pengalaman saya yang saya dengar. Ya. Jadi dua code switching dan Dengan code code mixing mixing, ya. Code switching dan code Kalau mixing. tadi code switching kan, kalau Iya. code mixing misalnya apa mereka ya? Kalau code mixingnya itu biasanya itu dari satu kalimat ke kalimat yang lain. Misalnya kalimat bahasa Inggrisnya, ya mereka katakan biasa I would like to ask someone, but I don't know siapa itu sebenarnya orang, ya, because this is a secret, itu rahasia loh. Nah, jadi hal-hal yang begitu yang mereka biasa gunakan. Nah, kedua juga pada saat saya kan pengajar translation dan interpretation ya, tentunya yang banyak di situ saya lihat ya, perhatikan mahasiswa itu seperti menginterpretasi ya suatu naskah atau suatu puisi atau suatu kalimat-kalimat yang sesungguhnya itu mengandung makna yang sangat dalam. Misalnya ya rose, flower, ya kan kata-kata itu. Nah, tapi sesungguhnya mereka itu tidak mau dianggap sama temannya takut salah. Padahal sebenarnya flower and rose itu biasanya itu dua bahasa ini mereka saling adu. Mereka kalau menggunakan dalam bahasa Inggris, mereka kedua kata ini sebenarnya sama. Hanya kadang dalam konteks tertentu ya mereka menganggap bahwa kedua bahasa ini punya sama. Misalnya contoh ya, gadis itu kok seperti bunga-bunga yang lagi
tumbuh mekar. Nah, sebenarnya kalau kita Inggriskan itu get beautiful, and more beautiful, ya. Nah, sehingga bunga semakin mekar itu menandakan bahwa semakin hari semakin indah, semakin hari semakin cantik. Nah, Kalau biasa mata kuliah apa yang Pak Jamil bawa? sosiolinguistik, Iya, ya, translation. karena translation and interpretation. Ya. Berapa banyak mahasiswanya? Mahasiswanya itu biasa 25 orang, ya 30 Ya, orang. kalau ya itu kalau ngomong dengan Pak Haji, Ya. kalau mereka sesama belum. Kalau Pak sesama mahasiswa apa bahasa apa mereka gunakan di dalam kelas? Ini Kalau juga, you perhatikan, ini juga jadi persoalan ini. ya you dengar. Kalau dari mahasiswa ke dosennya itu lebih diminta menggunakan bahasa Inggris. Ya, Tetapi kalau sesama mereka, menarik, dia lebih dominan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa ibu mereka. Iya, ini juga fenomena Ya, fenomena ini menarik fenomena. ini. Kenapa? Karena mungkin barangkali sesama temannya jangan sampai dia mengucapkan ya atau menggunakan bahasa Inggris yang salah, temannya langsung mengatakan Salah waduh salah paham, waduh salah atau seterusnya. Tapi kalau ke dosennya saya lihat dia lebih progresif, dia lebih berupaya untuk menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini yang saya perhatikan dalam kelas. Iya, kalau antara sesama mereka ya agak kurang dia menggunakan bahasa Inggris. Dia pakai bahasa. Ya, dia pakai bahasa ibu mereka masing-masing. Apalagi kalau mereka berduduk berdampingan dengan satu daerah, satu suku, mereka memadukan bahkan Mereka pakai bahasa daerahnya. bahasa daerahnya. Iya, pernah. Sehingga Lihat pakai bahasa daerahnya. sehingga Ketika iya, Duduk bahkan dengan bahasa teman. Indonesia dicampur dengan bahasa daerahnya. Contoh, bilingual ya. bilingual. Misalnya Contoh, kong, kenapa tidak ada kata-kata kong? Kong, kenapa tidak dilanjutkan itu? Oh iya. Oh, berarti ini saya interpretasikan kong ini berarti the next. Kong, kenapa tidak dilanjutkan itu? Iya, ini menarik. Nah, ini kenapa? Ketika mereka Kan ngomong, mereka ngomong sesama tribe, sesama apa Suku, istilah iya. suku mereka. Iya. Itu kadang mereka campur bahasa Indonesia dengan bahasa daerah mereka. Dengan logat tersendiri. Nah, sehingga ini kan menarik, fenomenal sekali. Tetapi kalau ke dosennya, bertanya ke dosennya, pakai bahasa Inggris lebih dominan. Bahkan 1-2 kata saya ada code switch itu. Ya. Sering ya? Iya. Sangat sering ya? Sangat sering di ya. mana-mana kelas. Di mana-mana kelas saya mengajar itu. Karena saya dalam sosiolinguistik itu mata sosiolinguistik kan beberapa kelas. Saya perhatikan itu. Iya. Jadi ada eager ya. Ada keinginan. Dari kalau mahasiswa ke dosennya. Tetapi kalau sesama mahasiswa, sesama temannya, lebih dominan dia menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan terselip juga beberapa bahasa daerah, dialek. Iya. Kira-kira apa motivasi mereka? Apa sebab mereka menggunakan bilingual itu? Sebenarnya supaya lebih mudah mereka pahami barangkali. Lebih mudah mereka tangkap pesan ya dari penutur, dari yang mendengar tuturan itu. Iya. Ya, tinggal lebih cepat paham barangkali daripada mereka menggunakan bahasa Inggris sepenuhnya kepada lawan tuturnya. Bisa-bisa lawan tuturnya tidak memahami secara keseluruhan makna dari apa pesan yang disampaikan itu. Lalu kalau Bapak mengajar pakai apa? Bilingual atau? Ini juga saya lebih dominan menggunakan bahasa monolingual. Monolingual hanya. Tapi suatu waktu saya switch dengan bahasa ibu atau bahasa Indonesia lainnya. Apa sebabnya kira-kira? Sebabnya itu untuk menambah hasanah makna dari diksi itu, dari kata itu, ya, untuk mempertegas makna dari kata itu, sehingga saya biasa kadang switch ke bahasa ibu, bahasa dalam hal ini bahasa Indonesia. Pernah mahasiswa bilang, tolong Pak dijelaskan apa maksudnya? Itu kalau dijelaskan misalnya ke dalam bahasa supaya Indonesia, mereka lebih paham. Biasanya kalau mereka itu menanyakan, bisa diperjelas Pak. Disitulah saya biasa menggunakan bahasa Indonesia. Nanti mereka minta mereka minta. Sehingga
saya lebih dominan menggunakan bahasa Indonesia, Apakah- monolingual. Tetapi diksi-diksi tertentu, ya term-term tertentu, istilah-istilah tertentu. Apa karena penjelasannya sulit atau apa? Materinya agak rumit dipahami apa? Atau Ya, gimana? salah satu barangkali itu, ya mungkin mereka belum paham persis ya materi itu, sehingga ya membuat saya juga sebagai pengajar berupaya untuk menerangkan secara jelas, menjelaskan secara jelas, sehingga saya kadang juga code switch ya bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau saya menggunakan monolingual itu sebenarnya yang sifatnya yang umum saja, yang umum artinya yang mereka sudah sering dengar, yang mereka sering paham kalau saya gunakan bahasa-bahasa itu. Tapi kalau ada istilah-istilah tertentu, memang agak berat kalau kita. Misalnya apa? Istilah-istilah tertentu apa? Ya, misalnya kata-kata pragmatik, ya, Ya. ya, and semantik, Ada contoh. ya, Ya, ada ya, contoh yang lebih contohnya spesifik. misalnya kalau pragmatik, ya use a language based on the context. Kata-kata konteks di sini tidak boleh kita berhentikan menggunakan kata konteks. Konteks is means the situation who someone stay at the time. Ya, the situation when we speak at that place. Nah, this is the context. Nah, kalau saya gunakan bahasa Inggris, mereka ya kurang memahami secara mendalam. Ya, misalnya pragmatic, ya, the meaning of the pragmatic. What is the distinction between pragmatic and semantic? Nah, biasanya kalau saya gunakan semantic is lexical. Semantic is lexical meaning. Wah, mereka lagi bertanya apa itu lexical? Oh, dictionary meaning. Oh, based on the dictionary. Jadi apa yang Anda lihat di kamus, disitulah saya code switch biasa. Ya, apa yang Anda lihat di kamus itulah sudah. Ya, semantik. Ya, kita hanya melihat dari perspektif strukturnya saja. Tetapi kalau pragmatik, ya maknanya lebih dalam lagi. Ya, nah, misalnya dalam perspektif, misalnya kata-kata yang sifatnya dalam terjemahan interpretation kan multidisiplin di situ. Nah, kita hanya melihat teksnya. Ya, kalau ini teksnya ini dalam bahasa, misalnya bahasa hukum, ya, maka kita harus lihat konteks daripada pembicaraan ini, di mana dia terjadi, apakah di pengadilan, apakah di tempat umum, sehingga kalau ada kata muncul saat itu kita harus paham betul. Misalnya kata-kata sentence, tidak mungkin kita mengartikan kalimat itu karena konteksnya di pengadilan harus hukuman, nah, misalnya gitu, sehingga kata-kata inilah yang saya biasa gunakan dalam bahasa Indonesia. Iya, setelah kali menggunakan bahasa Indonesia. Ya. But most of the time, I try to use English, yes. Ya, Pak Haji. Kalau ini kan konteksnya apa setting ya. Keadaan. Kalau di ruang seminar atau ujian itu sering digunakan bahasa apa? Ada dua bahasa digunakan. Ya, misalnya Ini seminar atau ujian. ya kalau menurut ujian pengalaman. seperti ujian skripsi, Iya. ujian kayak gini ya, ujian tesis ya. Tapi lebih dominan kita menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Tapi ada juga bilingual. Ada bilingual juga, tapi Dalam itu konteks bagaimana dalam keadaan konteks bagaimana? yang untuk memberikan pemahaman kepada pendengar atau kepada lawan bicara kita, sehingga kadang kita code switch juga bahasa kita, ya. Tapi lebih dominan pakai bahasa Inggris sesuai dengan prodi mereka kan, di bahasa Inggris. Apa mahasiswa yang code switch atau dosen yang code Dosen. switch? Pada saat dosennya code switch, respon juga dari mahasiswa juga kadang dia code switch juga. Ya. Iya, code switch. Dan biasanya itu startnya dari penanya. Ya, kalau kita full menggunakan bahasa Inggris, yang menyahut juga itu, yang ditanya juga menggunakan bahasa Inggris. Iya. Karena pada dasarnya mereka kan mengikuti ya keinginan dosennya. Kalau menurut Pak Haji dalam konteks bilingual, komunikasi bilingual, Ya. itu fenomena code switching dan code mixing mana yang lebih sering terjadi, yang lebih sering ada? Kan kalau
kalau saya perhatikan, kalau code switching, ya, code switching itu lebih dominan saya lihat dalam perspektif pada saat kita memberikan penjelasan sampai sedalam-dalamnya. Itu code switching. Itu code switching itu. Kalau ya. code mixing? Kalau code mixing itu hanya istilah-istilah saja dari satu kata atau dua kata yang mereka tidak paham betul, karena itu biasa lain dari bahasa, misalnya bahasa Spanyol atau bahasa sumbernya misalnya dari bahasa Old English misalnya. Nah, tapi kan kita tahu dari perspektif konteksnya sehingga kita bisa memahami itu bahwa kalau kita tetap menggunakan ya full English ya without these two term code switching and code mixing, saya rasa mahasiswa tidak memahami secara penuh ya, sehingga di situ dimunculkan kreasi dari seorang dosen. Ya. Kalau aturan atau kebijakan bagaimana terkait penggunaan di bahasa atau monolingual atau bilingual? Bagaimana? Aturan itu sebenarnya bagus juga. Ya. Bagus. Harus ada aturan ya? Ya harus ada aturan. Ada aturannya. Aturannya ini kan harus pemerintah yang harus mengeluarkan aturan itu toh. Iya. Karena itu kebijakan, kalau memang ada kebijakan itu tentu masyarakat pemakaiannya dalam hal ini pelajar pasti mengikutinya. Kebijakan bahasanya dalam konteks harus menggunakan monolingual atau bisa bilingual? Bilingual, enggak. Tapi saya rasa kalau bilingual, tapi ini kan dalam domain tersendiri. Kalau bilingual mungkin dari lokus tersendiri. Tapi kalau di publik, saya rasa agak berat kalau aturan itu diterapkan monolingual. Harus bilingual. Tetapi kalau domain-domain tertentu, ya kan? Domain-domain tertentu misalnya forum debat atau apa, harus monolingual. Iya, harus monolingual. Tapi kalau misalnya anak-anak di luar kelas anak-anak di luar kelas bisa agak berat mereka kalau bilingual. Iya, karena tapi ada aturan yang semacam kebijakan kan. Kebijakan itu tidak harus tertulis atau dibuat di DPR. Iya. Parlemen ada juga kebijakan dibuat di rumah apa prodi apa. Itu harus menggunakan monolingual. Bagaimana? Kalau di prodi kita seharusnya yang begitu. Iya. Harus tempel diri. Bagaimana? Seharusnya. Kalau saya positif itu karena mengajak kita, mengajak mahasiswa untuk lebih ya. Iya, betul. Lanjutkan. Lanjutkan. Oh gitu ya. Iya. Nah, kalau itu positif bagi saya. Karena apa? Karena prodi kita memang mengharuskan ya mahasiswa untuk berbahasa Inggris. Itu di lokus tertentu, ya misalnya di kampus, di ruang prodi bahasa Inggris atau di jurusan bahasa Inggris. Tapi kalau di publik, tempat-tempat publik, agak berat juga. Ya tidak semua orang bisa bahasa Inggris kan? Iya. Misalnya. Ada event. Ada event. Misalnya kalau misalnya debat, English debating, itu harus kebijakan pakai bahasa Inggris, mono. Tapi kalau macam di luar kelas apa? Di luar kelas saya rasa agak berat terapkan itu. Walaupun prodi ya? Iya, kenapa? Bagi saya ya, sebenarnya harus dipisahkan mana public space, ya mana specific space, ya private space. Kalau private space misalnya di prodi kan, apalagi anak-anak kan perlu bahasa Inggris. Nah, kalau diterapkan itu kebijakan itu, saya rasa positif. Jadi anak-anak itu semakin bergairah untuk belajar bahasa Inggris. Tapi kalau di tempat-tempat umum, itu kan kalau mereka ada urusan di prodi misalnya, urusan administrasi, pakai bahasa apa? Persoalannya di prodi itu kan banyak staf. Iya, misalnya. Ada staf PPKN, alumni PPKN, sementara stafnya juga sendiri tidak paham. Ini berat, ini yang berat juga. Kecuali berhadapan dengan koordinator prodi. Tapi kalau stafnya dari alumni olahraga, kasihan juga.
Ya. Jadi stafnya harus diberdayakan dulu. Misalnya kita tuh siapa Ulun itu kan dari SPT peternakan masa ya terjadi agak berat. Jadi bagaimana mereka berkomunikasi bahasa Inggris dengan staf, kecuali kalau memang stafnya alumni bahasa Inggris. Jadi tadi kan konteksnya settingnya di luar kelas mereka bisa bilingual ya. Iya, di luar kelas. Tapi kalau di dalam ruangan iya, ada kuliah, iya, seharusnya. konteks kuliah Seharusnya bisa bilingual mono. Kalau kuliah. Kalau kuliah. Kalau di ruang seminar atau ujian apa? Seharusnya juga mono. Kenapa? Karena prodi mereka kan, jurusan mereka, mayor mereka kan. Tapi Bahasa Inggris. kalau tidak ada kebijakan, tidak ada aturan, regulasi, Wah, itu juga berat itu. Jadi hanya dari himbauan. kesadaran saja kalau begitu. Tapi kalau ada law enforcement, saya rasa ya mereka mau tidak mau harus ya kayak di pesantren kan itu. Ya, macam di pesantren kan. Seperti saya kan saya kan salah satu alumni. Kebijakan itu Kebijakan betul-betul bahasanya dilaksanakan. harus pakai bahasa Arab dan Inggris. Bahasa Arab dan Inggris. Kalau mereka pakai bahasa Indonesia, mereka dihukum. Iya, kalau Karena tidak ada kebijakan memang dari pimpinan. kalau tidak ada pondok. sanksi, saya kira Tidak ada. Itu agak tidak ada yang mengikat tidak kan. ada mengikat. Tapi kalau ada sanksi, nah itulah yang membuat kita sehingga cepat kita pakai bahasa Arab di kampus karena ada regulasi itu. Begitu di negara-negara bekas jajahan Inggris, Iya. semua orang bisa bahasa Inggris. Biar tukang beca apa? Karena sejak dulu diterapkan ke language policy, kebijakan bahasa. Iya. Siswa harus menggunakan bahasa Inggris Iya, di iya. kelas, di luar, di mana. Iya. Sehingga bahasa Inggris di negara ex koloni Inggris, Commonwealth pasti bisa. Tapi Belanda tidak. Beda. Oh begitu. Belanda ya, sehingga Belanda. orang tidak bisa bahasa Belanda. Belanda. Iya. Jadi di situ yang saya lihat bahwa kalau kebijakan bahasa berhasil diterapkan, penguasaan bahasa pasti Inggris. penguasaan bahasa Inggris. Iya, semakin Namun ada. kan kendalanya ada ketika ada mata kuliah yang agak sulit dijelaskan. Iya, dijelaskan. Ya, bisa Iya. dielaborasi. Iya, memang ada mata kuliah tertentu yang perlu penjelasan. Kalau kita fokus ke monolingual saja dalam hal ini bahasa Inggris, kayaknya mahasiswa agak kurang tangkap maknanya. Sehingga kadang itu tadi, kadang kita code switch ya, di code switch, code missing ya dari apa yang kita dapatkan misalnya dari istilah-istilah tertentu. Nah, bayangkan kalau kita most of the time, all the time using English, and then student just what is it? Yeah. But when we could switch our language, ya minimalah mahasiswa itu paham, oh itu maksudnya ini, oh itu maksudnya ini. Sehingga memang ada hal tertentu yang kita harus strict kepada mahasiswa kita tuh harus bahasa Inggris memang. Tapi kalau ada hal-hal tertentu dalam contoh apa misalnya? Nah, misalnya hal tertentu ya itu saya bilang kalau ada term, peristilahan, istilah-istilah atau diksi dalam suatu kalimat itu yang agak berat mereka terpaksa mau tidak mau kita harus code switch bahasa kita. Iya, supaya mereka paham. Sehingga bilingual di sini bermakna itu code switch and code missing. Jadi bukan berarti bilingual dalam arti bahasa Indonesia melulu dan bahasa Inggris melulu. Itu memang ya kalau saya itu memahami begitu sehingga anak-anak itu bergairah kesen juga untuk belajar toh. Kalau di ruang seminar atau ujian pernah dengar language switch juga? Bukan pernah dengar, sering. Iya, sering. Coba bisa beri contoh. Iya, sering. Dalam konteks bagaimana? Kenapa pakai misalnya pada saat kita bertanya ya apa yang telah dituliskan ya mahasiswa tersebut ya toh di naskah itu ya toh ya, dia tidak mengerti. dia tidak paham, maka akhirnya kita sebagai penguji misalnya membahasakan dengan sespesifik mungkin
Kalau dia membahasakan spesifik mungkin tentunya kita gunakan bahasa ibu kita, bahasa Indonesia, supaya mereka paham betul. Ya, sehingga tidak serta-merta juga kita harus menggunakan bahasa Inggris ya sepenuhnya pada saat kita menguji. Ya, buat apa kita menggunakan bahasa Inggris sepenuhnya pada saat kita menguji? Sementara mahasiswa yang kita uji ini juga agak bingung juga. Ya terpaksa ya kita men-switch ya bahasa kita supaya ada respon dari mahasiswa. Itu yang dilakukan dosen ya. Kalau mahasiswa sendiri bagaimana? Kalau mahasiswa sendiri itu sebenarnya mereka juga berupaya. Ya. Mereka juga berupaya menggunakan bahasa Inggris mono. Ya. Tapi dalam hal tertentu pada saat mereka terdesak oleh pertanyaan-pertanyaan itu, terdesak oleh pertanyaan-pertanyaan itu, terpaksa mereka mengcombine ya. Bahasa ya mengcombine. Mereka switch. Ya mereka switch juga Di ruangan ya. Di ruangan kayak begini, seminar. Mereka secara otomatis secara otomatis. Ya. Mana ya? Bisa.